Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di program Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Sobat Bipos, pekan lalu warga Banjarmasin digegerkan dengan kemunculan buaya di kawasan Sungai Pelambuan. Hingga kini buaya tersebut masih belum diketahui keberadaannya. Misterius. Saya Dwi Sudarlan akan mengupasnya bersama Ketua Animal Rescue Banjarmasin, Dr. Anang Dwi Jatmiko. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio Banjarmasin Pos. Siap. Ya. Dok, Ya. pertama kami ingin tahu nih, Dok. Proses apa istilahnya? Proses pencarian atau perburuan buaya untuk dievakuasi ya yang muncul di kawasan Sungai Pelambuan. Betul. Update terakhir ini seperti apa, Dok? Ya, update terakhir ya, kita ngomong update terakhir ini. Nah, update terakhir kita sudah memasang jebakan berupa jala di sekitar setelah kita pemetaan beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang kita sudah dapat polanya si buaya ini. Jadi kita lakukan pemasangan jala. Oh, jala ya. Iya. Jadi diharapkan dengan jala ini buaya tidak bisa melarikan diri lagi. Itu di beberapa lokasi atau satu lokasi jala itu? Kita bagi ada titiknya, ada 4 itu. Oh, ada 4 titik. Iya. Jadi yang terakhir kemarin update terakhir itu sore itu dia menampakkan diri berjemur di pinggiran, itu memang Kembali terlihat menampakkan diri, terlihat jelas bahwa itu memang buaya. Gitu nah. Dan itu kita perkirakan, kita bisa memantau dari jauh kan, karena jauh itu sekitar 1,5 meteran sampai 2 meter. Panjangnya itu. Iya, panjangnya. Jadi bisa dikategorikan sudah dewasa gitu buayanya. Kalau ukuran buaya 1,5 meter sampai 2 meter tuh besar, kecil atau sedang gitu? Saya juga bingung untuk menjelaskannya ya, karena kategori buaya ini ketika sudah kelihatan 1,5 meter itu sudah dewasa, sudah berkembang, bisa sampai 2 meter sampai 3 meter. Jadi kalau asumsi kita itu sudah dewasa, sudah mendekati masa istilahnya masa pubernya gitu, siap kawin lah ibaratnya. Tapi sejauh ini karena kita hanya melihat dari jauh dan itu video dari warga, dan kita kemarin juga ke sana melihat sendiri, memang menampakkan diri ya, kurang lebih asumsi kita sama gitu dari tim. Sekarang tim evakuasi menggunakan cara memasang jaring ya, jala ya. Jala. Jadi itu sebelumnya pakai cara apa, Dok? Yang kurang belum berhasil untuk menemukan itu. Jadi awal kita dapat informasi yang pertama itu kita langsung menuju lokasi berdasarkan laporan warga di Sungai Pelambuan itu. Jadi kita sisir melalui aliran sungai menggunakan perahu dibantu dengan pol airut itu dengan speedboatnya. Kita mengelilingi itu. Menyisir cara di mana pertama itu posisinya. menyusuri atau menyisir menyusuri itu ya? aliran sungainya Aliran itu. sungai. Karena setelah muara itu dekat dengan muara sungai besar. Jadi kita agak susah gitu. Kalau memang nggak ada bantuan. Ternyata syukur alhamdulillah pol airut merespon. Jadi kita dibantu untuk menelusuri jejak buaya ini melalui aliran sungai. Dan itu pun kita nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Karena saat itu kita datang itu kondisi airnya pasang. Oh, air pasang. Nah, informasi menurut perkiraan adalah besok paginya itu sudah surut. Dan ternyata memang surut airnya. Mulai subuh menjelang fajar itu sudah surut. Nah, itu kita juga mendata ke lokasi dan kita menemukan gitu penampakan buaya itu, tapi masih di tengah-tengah sungainya. Jadi endapan lumpurnya, dasnya. Nah, itu sungai yang surut itu di tengah-tengah itu menampakkan diri kepalanya. Kalau dari perakiraan tim Animal Rescue yang terjun langsung ke lapangan, itu berapa jumlah buaya yang ada di situ? Yang menampakkan itu? Atau yang sama atau buaya yang lain ini? Ini yang kita masih simpang siur, karena buaya yang menampakkan pertama itu besar. Terus yang kita temukan kecil, gitu. Oh, 2. Nah, itu bisa jadi beda ukuran. Jadi kita bisa asumsikan lebih dari 1 gitu loh. Lokasinya sama di lokasinya Pelambuan juga, tapi ada di sudut
4 titik tadi itu yang kita sudah petakan itu. Nah, di situ kita juga berasumsi sama tim kemungkinan ada lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Dari satu tuh bisa 2, bisa Ya. lebih juga. Iya, bisa lebih. Jadi kita nggak bisa memastikan itu 3 atau 2 atau 4. Jadi yang jelas penampakan yang pertama sama yang kedua itu beda gitu. Kalau lebih dari satu, mungkin ada pemikiran apakah ada habitat di situ? Nah, itu kemarin juga kita sampaikan kepada rekan-rekan media juga yang sudah datang ke sana ikut kita ke memantau di lokasi. Jadi ada 3 opsi dari kita. Yang pertama itu karena dia pindah habitat. Pindah habitat. Iya, teritorinya mungkin di daerah lain terganggu, dia pindah ke teritori yang baru. Oleh aktivitas pemukiman atau apapun itu, jadi dia merasa terancam, dia pindah mengikuti aliran sungai katakanlah. Karena memang sebelum di pelabuhan ini kita juga dapat laporan di daerah Kabupaten Banjar ya, mohon maaf, Banjar di daerah Pemangkeh sana juga itu Pemangkeh ya. Ada penampakan buaya 3-5 ekor informasi yang kita terima. Itu berapa? Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Jadi setelah itu kita nggak dapat lagi informasinya apakah itu masih di sana atau dia Sudah migrasi berpindah. ya? Nah itu yang pertama. Itu opsi pertama. Yang kedua adalah buaya yang di pelabuhan ini adalah buaya peliharaan seseorang atau oknum kah atau siapapun itu, tapi ketika pasang atau ada banjir atau apapun itu lepas gitu. Yang ketiga memang di situ adalah habitatnya, dia berkembang biak di sana ya kita perlu tahu itu semua. Jadi kalau ditanya kemarin kita tanya itu kepastiannya buaya itu seperti apa, habitat aslinya di sana kah, kita nggak bisa jawab. Tapi kalau kecenderungannya kan dari pengalaman Anima Rescue sendiri kecenderungannya yang lebih ini kecenderungannya ada 2 gitu. Mana? Jadi ya 3 itu opsinya. Saya nggak berani kecuali kalau kita sudah bisa menangkap, mengevakuasi, mungkin kita bisa lihat ciri-cirinya kan gitu. Tapi memang susah kalau jenis satwa liar ya, ciri-cirinya mungkin lebih agresif atau apa namanya satwa liar, dia nggak punya naluri untuk bersahabat ya. Satwa liar ya nalurinya adalah buas gitu. Ada 3 opsi, jadi migrasi, diduga di peliharaan yang lepas. Yang ketiga itu adalah memang habitatnya di sana. Yang menarik ini kalau peliharaan. Kemarin juga di mana? Di Tembus Mantuil ya, di Basire itu ditemukan ada warga yang diam-diam memelihara buaya. Iya, betul. Sebenarnya ini aturannya gimana kok bisa ada warga yang sampai memelihara buaya bahkan gede loh maksudnya. Iya. Yang kemarin kita juga dikirim videonya dikirim ke tim kami melalui WA group ya. Jadi itu memang kita juga kaget loh. Kita fokus di sana gitu. Ternyata ada laporan di daerah Mantuil, sana ada yang melihara buaya dan itu sudah besar gitu. Ketika dievakuasi kita kaget. Gede juga ya ternyata gitu. Tapi enaknya aman karena dia ada di kandang, di kolam yang dibikin lah itu setidaknya. Jadi dari video sama foto-foto yang kita terima itu memang dibongkar intinya kandangnya itu ya, kolamnya itu. Jadi untuk mengevakuasi tinggal diamankan itu lebih gampang. Berbeda kalau yang di alam liar gini agak susah. Tapi Dok, apakah memang ada aturan atau yang memperbolehkan warga itu memelihara buaya, apalagi ini di kota Dok? Boleh kan? Ada aturannya nggak? Jadi itu sebenarnya buaya, informasi yang kita terima yang disampaikan dari kawan-kawan BKSDA kan memang itu satwa liar yang dilindungi. Ya kita tahu bahwa sejarahnya buaya memang hewan prasejarah yang dulunya informasinya adalah bersamaan dengan dinosaurus kan gitu, sampai sekarang masih bertahan dengan kondisi atau fisik yang lebih kecil lagi. Nah itu di undang-undang di teman-teman BKSDA juga menyampaikan bahwa itu dilindungi. Nah yang kita heran juga itu kenapa masyarakat bisa dapat anaknya buaya dipelihara tanpa sepengetahuan orang-orang ataupun keluarga ataupun kerabatnya. Begitu sudah besar, jadi timbullah masalah gitu. Timbul masalah, pengen dilaporkan untuk dievakuasi atau
kemarin kita juga diminta untuk mengevakuasi buaya di Handil Bakti. Itu juga peliharaan? Iya, peliharaan. Jadi kita juga bingung. Berarti boleh? Nah, itulah yang jadi, ini kan sebenarnya tidak boleh. Akhirnya kita serahkan ke BKSDA, kawan-kawan BKSDA untuk mengevakuasi. Kita bantu evakuasi, selanjutnya kita serahkan ke pihak BKSDA untuk dilakukan pelepas liaran di habitatnya. Nggak ada ini ya dok, apa seperti pengawasan atau mungkin apa istilahnya penertiban razia seperti itu nggak ada ya, mencari hewan-hewan dilindungi yang dipelihara oleh masyarakat umum ya. Nah itu sebenarnya ada penegakan peraturan itu, undang-undang itu ada. Cuman bagi kami di Animal Rescue kita bukan ranah kita ke sana. Iya. Jadi ranah kita kalau dapat evakuasi, kita evakuasi. Kalau memang itu hewan yang dilindungi dan tergolong appendix yang rawan punah, nah kita serahkan langsung ke BKSDA. Nah itu mungkin PR ataupun tugas tupoksinya dari kawan-kawan BKSDA, polisi hutan seperti itu ya, untuk menindaklanjuti ketika ada memang ditemukan atau ada laporan dari masyarakat, ini hewan ini kok aneh, nggak pernah dilihat. Ya bisa jadi kan seperti itu ya, unik gitu kan. Oh ini yang hewan langka yang dilindungi katakanlah. Ya itu tugasnya dari takutnya kawan-kawan lepas itu. Tadi seperti opsi yang salah satu opsi ada 3 opsi tadi. Betul, kecuali kalau misalkan kayak lutung misalkan itu kan beda lagi. Mungkin di kandang atau apa. Kembali ke evakuasi dok. Jadi tadi terakhir ini sedang memasang jala ya. Harapannya berhasil kan? Berhasil. Seandainya tidak berhasil, cara apa lagi yang akan digunakan? Ya, jadi cara yang kita gunakan untuk saat ini tetap penyisiran sama itu pemasangan jebakan jala. Tapi opsi lain dari kawan-kawan, dari masukan dari masyarakat, ya itu informasinya adalah mengajak pawang kan gitu. Pawang ya. Nah, teman kita juga berharap bukan menyampingkan informasi pawang itu ada dan mampu gitu ya. Ya kalau memang itu memang ada ya syukurlah, kita juga bisa berkolaborasi. Nah, kemarin kita juga disampaikan panggil pawang. Ya. Masalahnya kita juga kalau pawang ini kita juga kadang sukses kadang enggak gitu. Ya, kadang-kadang ada yang... Karena memang satwa liar ini tidak bisa diprediksi. Repotnya di sana, susahnya di sana. Karena satwa liar ini bebas, namanya juga satwa liar, dia tahu habitatnya di mana. Ketika dia perlu untuk berburu mangsa, mencari makan, dia akan menampakkan diri. Kalau mau berjemur dia menampakkan diri. Jadi kayak kemarin sore kita diinformasikan itu sudah ada penampakannya, jelas itu ya. Nah, yang jadi persoalan kedua adalah ketika kita datang di lokasi. Kenapa gagal, kenapa agak susah? Karena masyarakat berduyun-duyun, berbondong-bondong ikut menyaksikan itu. Akhirnya ada sedikit keributan di lokasi, suara-suara kah, teriakan atau apa. Akhirnya yang memicu buaya itu merasa nggak nyaman gitu. Jadi pergi gitu. Itu yang agak susah. Jadi dari kami juga berharap bahwa masyarakat yang di sana, tokoh-tokoh masyarakat juga menghimbau pada masyarakat yang ada di lokasi kemunculan buaya itu untuk bersikap tenang ketika ada penampakan buaya. Tenang dalam artian gimana? Ketika ada laporan penampakan buaya atau buayanya menampakkan diri, segera hubungi tim saja. Gitu. Jadi boleh membantu silahkan, tapi dengan tidak terlalu ribut lah, jangan sampai bikin suasana gaduh. Hal itu akan mempengaruhi si buaya ini karena merasa terancam, dia akan kabur lagi. Ya kalau kabur nggak apa-apa, kalau menyerang itu. Nah itu menyerang, nah itu makanya kita juga kasih himbauan kepada masyarakat di sana bahwa tetap waspada, hati-hati ya selama beraktivitas di lingkungan dekat sungai sana.